Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Guru Neneng. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 1, subtema 3, pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia tentang membuat laporan pengamatan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membuat laporan pengamatan. Anak soleh dan solehah, melakukan pengamatan adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran. Begitu pula di dalam Islam, kita dianjurkan untuk pandai mengamati alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ditegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan manusia dengan perantara pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang membuat laporan pengamatan, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu yang lalu. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Dijawab ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang membuat laporan pengamatan. Yang pertama, kalian harus tahu pengertian laporan pengamatan. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan ciri-ciri laporan pengamatan. Yang ketiga, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laporan pengamatan. Yang keempat atau yang terakhir, bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan cara membuat laporan pengamatan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan slide berikut ini. Pengertian laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah laporan atau tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengamatan tertentu. Ciri-ciri laporan pengamatan, yang pertama, ditulis dengan bahasa baku dan jelas. Yang kedua, ditulis berdasarkan kenyataan atau faktual. Yang ketiga, disusun secara berurutan atau sistematis. Yang keempat, bahasa yang digunakan tidak ambigu atau mengandung lebih dari satu makna. Selanjutnya adalah unsur-unsur laporan pengamatan. Yang pertama, objek yang diamati. Yang kedua, ada waktu pengamatan. Yang ketiga, ada tempat pengamatan. Yang keempat, ada tujuan pengamatan. Yang kelima, ada hasil pengamatan. Yang keenam, ada orang yang mengamati. Yang keempat adalah langkah-langkah atau tahap-tahap membuat laporan pengamatan. Yang pertama, menentukan objek atau hal yang diamati. Bisa berupa sebuah tempat atau proses pekerjaan. Yang kedua, menentukan tujuan dan waktu pengamatan. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Yang keempat, membuat catatan tentang hal yang diamati. Yang kelima, menulis atau membuat konsep awal laporan pengamatan. Yang keenam, menulis laporan secara utuh. Yang ketujuh, memeriksa kembali laporan. Yang kedelapan atau yang terakhir, memperbaiki laporan sehingga menjadi hasil akhir yang siap dinilai atau dipresentasikan. Berikut contoh laporan pengamatan.
Di situ tertera unsur-unsur laporan pengamatan. Yang pertama, ada hal yang diamati. Dalam hal ini, hal yang diamatinya adalah tumbuhan di lingkungan halaman sekolah. Waktu pengamatan Jumat 23 Maret 2017 atau pukul 08.00 sampai 09.00 waktu Indonesia Barat. Tempat pengamatan SD IT An-Najah Bogor. Tujuan pengamatan untuk mengetahui ciri khusus tanaman mawar. Hasil pengamatan tanaman mawar yang ada di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan membuat laporan, kalian harus membuat catatan tentang hal yang akan diamati. Contoh, ciri-ciri daun. Daun berwarna hijau tua. Bentuk daun menyirip. Anak daun berbentuk lonjong. Yang kedua, ciri-ciri bunga. 1. Berwarna merah, merah muda, dan putih. 2. Mempunyai kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Selanjutnya, ciri-ciri batang. 1. Batang berkayu, tegak, dan bercabang. Yang kedua, seluruh batang tanaman mawar dipenuhi dengan duri. Hasil laporan pengamatannya bisa disimpulkan, bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Tanaman mawar penuh dengan duri, namun memiliki bunga yang berwarna indah. Merah, putih, dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar. Atau laporannya bisa juga diuraikan seperti berikut ini. Ciri khusus tanaman mawar. Pada hari Jumat, tanggal 23 Maret tahun 2017, saya melakukan pengamatan terhadap tumbuhan di lingkungan sekolah, yaitu ciri khusus bunga mawar. Pengamatan berlangsung selama 1 jam, yakni mulai pukul 08.00 sampai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Setelah diamati, ternyata bunga mawar memiliki ciri khusus yang berbeda dari tumbuhan lain yang ada di lingkungan sekolah. Bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Tanaman mawar penuh dengan duri, namun memiliki bunga yang berwarna indah. Merah, putih, dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar. Demikian laporan pengamatan yang telah saya buat. Atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. TTD, pembuat laporan. Setelah kalian menyimak materi yang Ibu jelaskan, sekarang carilah informasi satu jenis hewan yang menjadi ciri khas wilayah tempat tinggalmu. Mengingat negeri kita sedang dilanda COVID-19, kalian boleh mencari informasi satu jenis hewan tersebut dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Ingat ya, binatangnya harus berbeda dari satu dengan yang lainnya. Setelah itu, kerjakan LK dari Bu Guru. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.